Baik, Assalamualaikum Bu Ani. Pada kesempatan kali ini saya ucapkan terima kasih karena Bu Ani bersedia untuk nanti saya observasi. Jadi sebelum nanti saya melakukan observasi di kelasnya Bu Ani, saya akan mengajukan beberapa pertanyaan ya. Jadi ini sifatnya ya pra observasi supaya nanti saya sebagai supervisor ya itu mengetahui apa yang akan Bu Ani siapkan nanti di dalam kelas. Gitu ya Bu Ani. Nah, baik Bu Ani, ini yang pertama yang mau saya tanyakan, nanti pelajaran atau materi apa yang mau Ibu berikan kepada siswa nanti? Baik, terima kasih Pak Adi atas waktunya kepada saya. Pada hari ini saya akan memberikan materi yaitu pelajaran pengetahuan dasar teknik mesin. Pada kesempatan kita sampai pada materi yaitu operasi dasar teknik mesin. Ya, operasi mesin dasar maksud saya. Jadi untuk materi ini kita sampai pada parameter pemotongan pada mesin bubut. Kemudian tujuan pembelajaran yang akan dicapai dari pembelajaran bubut ya, di dalam pelajaran ini nanti apa yang ingin Bu Murbani inginkan atau dapatkan? Baik, terima kasih Pak Adi. Dari materi pelajaran yang akan kita sampaikan pada hari ini, ada pun tujuan pembelajaran yang pertama adalah nanti setelah selesai mendapatkan materi ini, saya harapkan anak-anak bisa memahami tentang parameter pemotongan pada mesin bubut. Kemudian yang kedua, setelah memahami, saya harapkan nanti siswa juga bisa melakukan perhitungan dengan rumus-rumus yang ada pada mesin parameter mesin bubut. Di antaranya adalah melakukan penghitungan cutting speed atau kecepatan potong, kemudian menghitungkan putaran mesin atau revolution per menit ya. Kemudian melakukan penghitungan waktu pemakanan pada mesin bubut. Nah, kemudian ini Bu, area pengembangan yang ingin Bu Ani capai dari pelajaran ini nanti yang akan kita supervisi nanti apa? Baik, untuk area pengembangan yang akan kita capai pada pelajaran ini Pak Adi, mengingat kita memiliki anak-anak yang berkarakter yang mungkin tidak memiliki karakter yang mungkin ada sedikit kurang, yaitu anak-anak kita tidak memiliki tingkat kepedean yang tinggi atau anak-anak memiliki titik lemah dalam bidang perhitungan. Maka area perkembangan yang akan kita angkat pada materi ini yaitu kami berharap nanti anak-anak bisa kita latih untuk bisa lebih pede, lebih percaya diri, lebih confident untuk bisa melakukan perhitungan, bisa menerapkan rumus-rumus sehingga nanti anak-anak pada waktu melakukan perhitungan itu didapatkan hasil yang bagus, yang baik, sehingga dari hasil yang sesuai linear itu tadi nanti bisa kita sinkronkan pada waktu kita melakukan pengoperasian mesin bubut, yaitu kita lihat dengan tabel-tabel yang ada pada mesin bubut sehingga nanti anak-anak dengan melakukan penghitungan yang benar nanti anak-anak akan merasa percaya dirinya itu lebih bagus sehingga nanti mereka akan lebih nyaman, lebih enak pada waktu melakukan proses operasi mesin. Nah, kemudian strategi yang akan Bu Murbani lakukan, guys, sekali lagi ya, strategi yang nanti akan Bu Murbani lakukan untuk mencapai pengembangan tadi ya, pengembangan yang ingin Bu Ani raih itu tadi apa saja Bu Ani? Oke, dari tujuan yang sudah saya terapkan Pak awal yaitu anak-anak bisa memahami konsep tentang parameter pemotongan pada mesin bubut, yaitu yang pertama langkahnya untuk strategi adalah kita sudah siapkan video pembelajaran Pak Adi. Jadi dari video pembelajaran itu kami berharap anak-anak bisa melihat secara detail, secara langsung dari proses apa yang dibutuhkan dalam parameter pemotongan di sana, yaitu kita membutuhkan tentang cutting speed itu apa, kemudian putaran mesin itu apa, dan pemakanan itu apa, sehingga dari hasil jabaran video tadi anak-anak akan memahami konsep tentang parameter itu. Kemudian yang kedua, untuk strategi yang kedua supaya nanti anak-anak lebih paham, yaitu anak-anak dengan melakukan proses diskusi bersama dengan kelompok. Kemudian dari hasil diskusi itu kami berharap anak-anak itu punya argumen masing-masing berpendapat supaya nanti anak-anak itu bisa fokus
fokus dengan pemahaman yang sama dengan satu sama lain. Kemudian dengan karakter anak-anak yang heterogen, nanti kita juga akan terapkan strategi yang ketiga, yaitu adalah tugas individu. Tugas individu ini kami terapkan supaya nanti anak-anak juga akan meningkat dari segi kompetensi dalam hitung-menghitung, dalam menerapkan rumus-rumus yang ada di parameter perhitungan pada mesin bubut. Baik, terima kasih. Cukup Bu Ani untuk pra-observasinya. Insya Allah nanti kita ketemu di kelas ya, untuk saya lakukan observasi. Terima kasih sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marilah sebelum kita mulai pelajaran, marilah terlebih dahulu kita buka dengan berdoa. Berdoa mulai. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Raditu billahi rabbah wa bil islami dinna wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Cukup. Baik, apakah hari ini ada yang tidak masuk? Ada? Ada berapa orang yang tidak masuk? Oke, apa kabar hari ini, semuanya sehat? Alhamdulillah. Baik, saya cek ya ketidakhadiran anak-anak. Baik, yang pertama Mas Andrian Ezar ada? Mas Alvin? Mas Ardi? Hadir. Mas Bagus? Mas Dwi? Mas Erlangga Dirli? Alfa. Mas Faiz Ramadan? Hadir. Mas Faiz Torik? Mas Farel? Sehat Mas? Alhamdulillah. Mbak Friska Amelia? Alfa. Mas Janu? Mas Kevin? Tadi izin kemana? Kamar mandi. Mas Muhammad David? Alhamdulillah. Mas Muhammad Nuriski? Alhamdulillah. Mas Yudhistio? Oh, sakit. Baik, hari ini banyak yang kurang sehat. Semoga nanti minggu depan sudah bisa ketemu lagi dan dalam kondisi sehat. Amin. Amin ya robbal alamin. Baik anak-anak, pada hari ini kita akan melanjutkan materi minggu yang lalu, yaitu materi tentang parameter pemotongan pada proses pembubutan, ya. Anak-anak masih ingat minggu yang lalu Ibu sudah memberikan materi yang sudah saya kirim melalui link video, yaitu tentang parameter pemotongan pada mesin bubut. Masih ingat? Masih ingat. Mas Rahel, parameter pemotongan. Apa yang kamu ketahui tentang parameter pemotongan? Lupa. Siapa yang bisa bantu Mas Rahel? Janu? Tidak bisa. Mas Ezar? Lupa. Mas Nur? Lupa. Alvin? Lupa. Rehan bisa? Oh, tidak bisa. Sepertinya yang bisa Farel kita Oke. Siapa yang masih punya catatan? Semuanya nggak dicermati ya? Baik. Siapa yang bisa bantu? Oke. Ada yang masih ingat? Ada yang lupa Blas lupa? Ya karena pikirannya banyak sekali akhirnya lupa semuanya. Oke. Baik anak-anak, karena berhubung hampir semua anak-anak, satu lupa, satu tidak tahu, satu belum ingat, satu masih pingsan mungkin. Nah sekarang kita review lagi. Jadi materi hari ini kita akan melanjutkan dengan materi yang minggu yang lalu dari hasil video yang sudah saya berikan, yaitu tentang parameter pemotongan pada mesin bubut. Apa judulnya? Parameter pemotongan pada mesin bubut. Anak-anak sekalian, adapun tujuan daripada materi ini disampaikan, yang pertama adalah setelah nanti siswa mendapatkan materi ini, harapan Ibu adalah para siswa sekalian bisa memahami tentang parameter pemotongan pada mesin bubut.
Paling tidak anak-anak bisa mengetahui pengertian daripada parameter-parameter mesin bubut. Kemudian yang kedua, anak-anak bisa melakukan perhitungan. 1. Cutting speed ya, atau kecepatan potong. Kemudian yang kedua, anak-anak bisa melakukan perhitungan putaran mesin ya, putaran mesin. Kemudian yang ketiga adalah anak-anak bisa melakukan perhitungan pemakanan atau feeding. Baik, ada 4 target yang akan kita lalui untuk melakukan program praktek hari ini atau pelajaran pada siang hari ini. Anak-anakku sekalian, sebetulnya dari hasil video yang sudah Ibu berikan kemarin sudah terwakili semuanya. Kenapa ada parameter-parameter yang ada pada mesin bubut? Kenapa kita perlu melakukan perhitungan pada mesin bubut? Siapa yang tahu? Siapa yang tahu? Kenapa toh kita harus mengetahui kecepatan potong? Kenapa toh kita harus mengetahui putaran mesin? Kenapa kita harus mengetahui kecepatan pemakanan? Siapa yang tahu? Siapa yang tahu? Enggak tahu. Siapa yang tahu? Tidak tahu. Jadi parameter-parameter pemotongan itu diberikan dengan maksud bahwa pemotongan pada pembubutan adalah merupakan sebuah informasi yaitu berupa tabel-tabel yang mendasari teknologi proses pemotongan dan penyayatan pada proses pembubutan. Di situ kita bisa melakukan hitungan, tapi kita juga bisa menggunakan tabel-tabel yang ada, dan kita juga bisa menggunakan tabel-tabelan pada pengoperasian mesin bubut. Yang kita butuhkan adalah kita harus tahu kecepatan potongnya. Kecepatan potong itu apa toh? Siapa yang tahu? Ada 3 hal yang ada pada parameter pemotongan, yaitu yang pertama. Jadi parameter pemotongan tadi apa? Apa yang dimaksud parameter pemotongan? Parameter pemotongan adalah informasi yang berupa tabel atau rumus-rumus melakukan perhitungan baik kecepatan potong, kemudian kecepatan pemakanan, Oke. Jadi ini apa yang dimaksud dengan parameter pemotongan pada mesin bubut itu, batasannya itu. Jadi kalau kita sudah tahu tentang informasi tabel-tabel yang kita butuhkan untuk mengoperasikan mesin bubut, maka disitulah daya dukung bahwasanya proses operasi itu akan berjalan dengan baik. Karena apa? Ada kesesuaian antara kecepatan yang kita gunakan pada waktu kita menggunakan spindle, nanti akan berputar berapa putaran, kemudian kecepatan potongnya berapa yang kita gunakan, dan nanti pemakanan atau kecepatan pemakannya berapa kita tahu, baik itu melalui tabel-tabel maupun melalui hasil perhitungan kita. Dari hasil perhitungan nanti akan kita bandingkan dengan tabel yang sudah ada di dalam mesin itu. Di situ kita bisa mengambil atau bisa menentukan berapa kebutuhan putaran mesin yang akan kita operasikan, betapa kecepatan mesin yang kita gunakan, dan betapa pemakanan yang kita gunakan. Oke. Yang pertama kita masuk pada kecepatan potong atau cutting speed. Kecepatan potong atau CS, garis miring cutting apa? Cutting speed. Oke. Kecepatan potong atau cutting speed, rumusnya apa?
Bukunya masih dibuka dong. CS sama dengan definisi daripada kecepatan potong atau cutting speed adalah apa? Ada yang masih ingat? Coba kalian tulis di situ. Kecepatan potong adalah kemampuan alat potong menyayat bahan dengan aman, menghasilkan total dalam satuan panjang per waktu. Ya. Jadi yang dimaksud dengan cutting speed atau CS adalah kemampuan alat potong menyayat bahan dengan aman, menghasilkan total dalam satuan meter per menit. Ya. Jadi kalau kita melihat dari hasil definisi kecepatan potong adalah kemampuan penyayatan pada benda kerja dalam satuan meter per menit. Ya. Kalau dari definisi kecepatan potong CS itu adalah kemampuan alat potong melakukan penyayatan pada benda kerja dalam satuan meter per menit, maka rumus kecepatan potong adalah rumus potong atau CS ya adalah CS itu adalah Pi kali D kali N ya, oke. Ya, meter per menit ya. Kemudian CS itu apa? Cutting speed. Ya. Satuannya apa? Meter per menit. Kemudian D itu apa? Diameter. Kalau kita melakukan pembubutan, berarti bahan yang kita akan bubut itu memiliki besar atau diameter. Kalau benda kerja yang akan dibubut itu bentuknya bulat, kotak, segitiga, lonjong, apa benjo? Bulat. Mosok yang mau dibubut bentuknya kotak lah, nanti muter ke piye. Jadi benda kerja yang akan kita lakukan proses pembubutan yaitu berupa silinder atau berbentuk bulat. Ya. Berbentuk bulat atau silinder. Dari situ anak-anak, yang dimaksudkan dengan kecepatan potong itu pada waktu pahat melakukan proses penyayatan di permukaan benda kerja pada satu putaran ini loh. Jadi kalau kita menghitung di sana, satu kali putaran itu rumusnya satu Ini kalau benda kerja itu berbentuk silinder bulat, penampangnya berbentuk bulat. Satu kali putaran berarti satu lingkaran. Pilar deraske. Jadi coba lihat gambar yang saya buat. Ini kalian lihat, ini adalah cekam atau ini cekam ya. Kemudian ini benda kerja. Benda kerja ini berputar, seret. Nah, di sini ada penampang yang berbentuk lingkaran. Aduh, sepedolnya habis mana? Jadi anak-anak, kalau didefinisikan kecepatan potong adalah kemampuan alat potong dalam melakukan penyayatan benda kerja dalam satuan meter per menit dalam satuan putaran, maka
Di sini anak-anak bisa melihat dalam satu penampang benda kerja itu berbentuk penampang yang bulat. Jadi di sini ada, saya buatkan tabel untuk nilai cutting speed pada masing-masing bahan pahat. Jadi nanti anak-anak kalau melakukan perhitungan boleh lihat tabel. Saya lihatkan tabel untuk kecepatan potong bahan. Oke, ini tabel di mana masing-masing bahan itu memiliki cutting speed yang berbeda-beda. Ya, memiliki nilai cutting speed yang berbeda-beda. Di sini perlu kalian tahu bagaimana cara membaca dari nilai cutting speed pada bahan-bahan yang kita lihat pada tabel ini. Jadi bahan yang lihat, jadi pahat yang kita gunakan yang sebelah kiri adalah pahat HSS atau pahat bubut HSS. Kemudian yang kanan adalah pahat bubut karbida. Jadi tadi anak yang bilang kalau pahat karbida itu jauh lebih keras daripada HSS. 5 sampai 150 per menit, untuk bahan perunggu 90 sampai 200 meter per menit, untuk tembaga 150 sampai 450. Baik, anak-anak, dari sini nanti akan kita gunakan sebagai dasar perhitungan. Kita aplikasikan rumus tadi, coba kita lihat, kita tinjau bagaimana kita menempatkan atau kita ngambil cutting speed ini kita gunakan untuk proses perhitungan. Oke, contoh soal. Sudah selesai belum nulisnya? Ridwan, ngapain? Ini aja yang ditulis, nggak usah lihat punya temennya. Ya. Ya. Masuk pada rumus yang kedua, yaitu putaran mesin. Satuannya adalah revolution per menit atau RPM. Di mana kecepatan putaran mesin ini didefinisikan adalah kemampuan kecepatan putar mesin bubut melakukan pemotongan dan penyayatan dalam satuan putaran per menit. Rumusnya adalah N sama dengan 1000 CS per Pi kali D, di mana N sama dengan putaran mesin atau RPM. CS itu kita ambil dari sini, cutting speed dengan satuan meter per menit. D diameter benda kerja dan Pi konstanta Pi 3,14. Ini untuk menghitung putaran mesin. Oke, ada pertanyaan sampai sini? Tidak? Baik, kalau tidak saya minta tolong rumus daripada cutting speed. Apa tadi? CS sama dengan Pi D kali N. CS sama dengan Pi kali D kali N. Nah sekarang kalau putaran mesin itu simbolnya apa? N. Sama dengan 1000 kali CS per Pi kali D. Baik, anak-anak, ada pertanyaan? Tidak nggih? Paham nggih? Baik, silakan nanti untuk PR-nya bisa dikerjakan, besok dikumpulkan, dan saya harap nanti anak-anak sportif untuk bisa mengerjakan dengan baik. Harapannya nilai maksimal bisa kalian peroleh. Baik, anak-anak sekalian, sebelum kita akhiri pelajaran pada hari ini, marilah terlebih dahulu kita garis bawahi materi hari ini, yaitu yang pertama bahwa parameter pemotongan sangat penting dalam proses pembubutan, karena di mana kita akan membutuhkan satu, perhitungan tentang rumus-rumus tentang cutting speed yang kita butuhkan pada waktu proses pemotongan. Kemudian ada putaran mesin yang kita gunakan untuk menyetel berapa besar putaran mesin, dan nanti besarnya pemakanan pada waktu melakukan proses pembubutan. Baik, ini ada 3 hal yang sudah kita ketahui. Semoga anak-anak paham, dan nanti kita lanjutkan pada aplikasi berikutnya, yaitu anak-anak kita terapkan untuk mengaplikasikan rumus ini dengan soal-soal. Baik, terima kasih dari saya. Ada pertanyaan?
Tidak, terima kasih. Marilah anak-anak sekalian, pada pelajaran ini kita tutup bersama dengan membaca tahmid bersama-sama. Alhamdulillahirobbilalamin. Baik, dari saya cukup sekian. Jika banyak salah, mohon maaf. Marilah kita akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih. Kita ketemu minggu depan. Oke, Assalamualaikum Bu Ani. Waalaikumsalam Oke, warahmatullahi gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat ya. Alhamdulillah. Baik Bu Ani, hari ini kita menindaklanjuti dari observasi yang lalu hari kemarin. Setelah kemarin saya pra observasi sudah menanyakan pada Bu Ani beberapa hal yang sudah Bu Ani jawab. Kemudian saya juga berkesempatan masuk di kelasnya Bu Ani dan melihat aktivitas pembelajaran di kelasnya Bu Ani. Nah, baik, dari hasil ini Bu Ani, dari hasil pengamatan saya di kelas panjenengan waktu itu, secara keseluruhan alhamdulillah bagus, penyampaian intonasi suaranya bagus, retorikanya bagus, mudah diterima, runtut penyampaiannya. Kemudian ada pembiasan budaya baik, seperti misalnya berdoa terlebih dahulu sudah diterapkan di dalamnya itu. Kemudian menegur siswa yang yang tidak fokus belajar, itu adalah bagian dari pembiasan budaya baik. Kemudian memberikan tugas dan sebagainya, itu alhamdulillah kemarin saya amati, kemudian saya coba nilai, itu secara keseluruhan sudah bagus Bu Ani. Nah, dari pembelajaran kemarin, kira-kira refleksi, coba Bu Ani refleksikan bagaimana perasaan Bu Ani. Terima kasih Pak Adi. Refleksi saya dari hasil visitasi, menurut katakan saya gitu ya, mungkin supervisi dari penyenangan. Jadi kemarin itu pelajarannya alhamdulillah sangat menyenangkan, karena pada saat itu saya didukung oleh anak-anak yang anteng, tidak ada masalah anak yang istilahnya ramai, tapi anak-anak alhamdulillah mendukung program pembelajaran yang kami ajarkan pada waktu kemarin itu. Oke ya. Jadi Bu Ani merefleksikan pembelajaran kemarin itu menyenangkan, kemudian karena anak-anaknya anteng, ya, kondusif ya Bu ya. Kondusif, alhamdulillah. Responsif ya. Jadi kemarin Bu Ani memberikan umpan balik. Nah, baik. Kemudian menurut Bu Ani, ada nggak sesuatu yang perlu Bu Ani kembangkan setelah kemarin melakukan pembelajaran begitu? Ada hal yang mungkin jadi problem, hambatan gitu? Ya. Baik Pak Adi, jadi satu sisi saya mendapatkan dari dukungan anak karena anteng pertama. Saya alhamdulillah sehingga bisa memberikan materi dari awal sampai akhir itu bisa berjalan lancar. Tapi ada satu hal yang saya dapati, yaitu dari materi yang sudah kami sampaikan ada contoh-contoh soal, tapi ternyata saya ada satu yang menurut saya kurang. Itu adalah waktu untuk latihan anak-anak, itu latihan soal. Sehingga target saya untuk latihan soal itu kan lebih dari 2 soal, tapi ternyata waktu terbatas sehingga jadi kurang seperti itu. Untuk proses pembelajaran kayak kemarin Bu Ani, itu butuh berapa jam pelajaran Bu? Ya, itu 2 jam Pak. 2 jam ya, 1 jamnya 45 menit ya. Baik, itu dirasa kurang. Nah, kemudian kira-kira apa yang akan rencana Bu Ani ke depan untuk menyelesaikan problem tadi, masalah kurangnya waktu?
Terima kasih Pak Adi. Jadi kekurangan waktu yang saya dapati dari anak-anak itu mungkin ada faktor yang menyebabkan, yaitu karena anak-anak kita itu kan sebetulnya untuk budaya menghitung itu sangat lemah. Sehingga membuat waktunya yang harusnya bisa selesai 4 soal, 5 soal, tapi ternyata kita hanya terbatas 2 soal. Sehingga waktu yang kita gunakan menjadi kurang. Solusi yang akan kita ambil yaitu kita akan mengambil langkah-langkah. Yang pertama, kita kemarin sudah memiliki video pembelajaran, kita angkat kembali, kita berikan kepada anak-anak untuk menyimak kembali sehingga pemahaman anak tentang parameter perhitungan pada mesin bobot itu bisa dipahami lebih dalam. Itu yang pertama, yaitu dengan menggunakan link video pembelajaran yang sudah kita kepada anak-anak kemarin. Kemudian yang kedua itu adalah kita dengan melakukan pemberian lembar kerja atau PR ya. Kemudian untuk selanjutnya solusi yang ketiga adalah kita dengan melakukan diskusi sehingga nanti ada pemahaman bersama antara siswa yang satu dengan siswa yang lain. Wah, ini bagus sekali Bu Ani ya. Solusinya untuk mengefektifkan waktu yang kurang, ini bagus sekali Bu. Jadi rencana Bu Ani untuk menyelesaikan kendala ketika kurangnya waktu mengajar, tadi disebutkan Bu Ani memberikan video pembelajaran. Berarti sudah dibuat ya Bu ya videonya? Sudah diupload gitu ya, sehingga diberikan linknya kepada siswa. Kemudian anak diberikan lembar kerja, betul nggih? Iya. Kemudian juga diskusi. Wow, ini bagus sekali. Kira-kira Bu Ani rencana akan mengimplementasi rencana ini tadi, solusi-solusi ini tadi, kira-kira kapan Bu Ani? Baik Pak Adi, untuk memberikan solusi 3 yang sudah saya ambil tadi, yang pertama untuk video pembelajaran itu sebenarnya kemarin sudah di link itu sudah diserahkan kepada anak-anak. Tapi kita bisa saat itu juga kita kembali kepada anak-anak untuk mengingatkan kembali, buka link itu sehingga anak-anak bisa mencermati, melihat, menikmati video pembelajaran tadi. Jadi bisa saat itu juga. Kemudian yang kedua untuk lembar kerja atau soal-soal PR itu bisa kita share di grup. Anak-anak bisa membaca di situ tugas-tugasnya dan nanti bisa dikerjakan di rumah. Kemudian nanti untuk umpan baliknya nanti minggu depan mungkin bisa kita kaji bersama-sama, kita solusi bersama. Dan nanti yang ketiga adalah nanti kita akan lanjut dengan diskusi Pak Adi. Jadi diskusi itu kita rencanakan untuk minggu depan sehingga nanti anak-anak ada persiapan, materi sudah dipahami, tinggal nanti kita diskusikan bersama-sama, kita dampingi anak-anak untuk bisa lebih memahami materi tentang parameter pada mesin bobot. Seperti itu Pak. Ya, oke, bagus ya. Jadi Bu Ani akan untuk video pembelajaran bisa sekaligus ya. Seketika karena sudah dibuat, linknya sudah bisa diberikan seketika. Untuk lembar kerja diskusi berarti pekan depan mau dimulai. Insya Allah pekan depan. Nah baik, saya dukung Bu Ani, ini bagus sekali, sangat solutif, dan saya berharap nanti bisa dilaksanakan rencana-rencana yang sudah Bu Ani susun. Amin. Yang Bu Ani rencanakan. Oke, selamat ya Bu Ani ya, mudah-mudahan selalu sehat. Amin. Supaya bisa mendampingi para siswa belajar dan menjadi anak-anak yang berguna di masa yang akan datang. Saya rasa begitu hasil dari observasi ini, dan saya mohon maaf selama saya berinteraksi dengan Bu Ani. Saya rasa cukup demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.